Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan senantiasa kesehatan untuk tetap mencari ilmu. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Dipimpin doa Raffi. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahman. Allah ta'ala ilmuku dan aku. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Aditya Prasetyo, Aisyah Azkia Maharani, Ali Priskia Prilio, Akila Rinjani Widias Tantri, Arkan Ataya Ramadansyah, Asifa Balkis Jofira, Zahira Ismi Putri. Sakit. Oh, ada 3 yang sakit ya? 4 sama Siti tadi ya. Oke, kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dijadikannya pahala yang berlimpah dari rasa sakitnya. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke bab selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas sedikit-sedikit ya tentang alam semesta. Ini kita bahas kembali. Oke. Sebelum kita bahas, ya, kita tampilkan dulu PPT-nya. Pembahasan kita pada semester genap di bab pertama ini, yaitu rahasia alam semesta, bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep ayat tentang alam semesta, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf ayat 54, dan menghubungkan dengan kebesaran Allah dalam kehidupan atau kontekstualisasi. Lalu diharapkan siswa memahami makna Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 secara literal, dan siswa mampu menghasilkan karya kreatif yang menunjukkan pemahaman mendalam dan refleksi rasa syukur. Karena apa? Karena alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya. Oke. Ini ada videonya. Buka nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari video tersebut, kira-kira apa yang kalian rasakan? Dari video yang tadi itu, atau begini,
Anak-anak pernah melihat langit atau pernah bengong ketika melihat langit? Pernah? Ya. Ketika pas melihat langit itu, apa yang kalian pikirkan? Senang, tenang, ya. Apa kayaknya masalah itu hilang begitu? Kalau kalian lihat ya langit. Langit itu tidak ada tiangnya. Ada yang pernah lihat tiang langit? Enggak ya? Enggak ada tiangnya. Tapi kenapa langit itu bisa kokoh berdiri di atas? Ayo. Karena kekuasaan Allah, betul Fabian. Oke, kita baca ayatnya. Nanti saya baca, nanti kalian tinggal ikuti. Seperti biasa, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang ingkar itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu satu kesatuan, satu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya antara langit dengan bumi. Coba dibayangkan, dulu itu langit itu bersatu, antara langit dengan bumi itu bersatu. Bisa dibayangkan? Sulit ya, bayangkan itu. Tapi sekarang terpisah. Dan air sebagai asal kehidupan. Bahwasanya setiap makhluk hidup bermula dari air. Ada tuh teori dari barat juga yang mengatakan semua makhluk hidup itu semua berasal dari air. Hewan dari air yang namanya itu bergerak maju ya dari air menuju ke daratan. Lalu kebesaran Allah dalam setiap kehidupan. Ketika kita melihat langit yang begitu luasnya tanpa tiang dengan keteraturan benda yang bergerak, ya. Bergerak kan bendanya itu sangat bergerak terus tuh. Awan bergerak tanpa ada yang menyanggah gitu. Dan itu semua adalah kekuasaan Allah. Bumi, ya Allah menciptakan bumi dengan segala keberagamannya seperti gunung, ya, lautan, ya. Dan semua itu yang menggerakkan pasti kekuatan yang begitu besar. Nggak mungkin kita melihat, oh gunung itu ternyata ada yang menggerakkan, siapa? Manusia. Nggak kuat. Gitu. Lautan, oh ternyata lautan itu ada yang ngisi airnya. Siapa? Manusia. Nggak mungkin. Yang menggerakkan itu semua adalah Allah. Air merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Kita tuh pasti butuh yang namanya air. Nggak mungkin kita nggak butuh air. Satu hari kalian kagak minum, puasa gitu ya. Pas buka puasa, kan minum tuh ya. Seteguk aja tuh rasanya kayak, ya Allah, nikmat banget. Pernah ngerasain begitu? Pernah loh ya? Luar biasa. Itu ya, itu kebesaran Allah. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Yang pertama kita bersyukur. Bersyukur ini wajib. Ya. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ya, kalau untuk menghitung nikmat satu aja itu nggak cukup lautan itu buat nulis nikmatnya Allah. Ya udara, air, ya, matahari itu semua nikmat Allah yang buat kita. Ya dibuat untuk kita. Dan menjaga lingkungan. Makanya ini kita harus ya menjaga lingkungan kita karena kita hidup di sini. Gitu. Kita butuh air, makanya jaga lingkungan kita supaya airnya tidak tercemar. Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah di solokan. Ketika hujan, banjir, siapa yang disalahkan? Ada yang menyalahkan, nih Allah nih
kenapa nih Allah turunin hujan terus? Ya salah, hati-hati, bisa jadi syirik. Allah justru menurunkan hujan untuk keberkahan, bukan untuk bencana gitu ya. Justru yang bikin bencana kita sendiri. Siapa suruh buang sampah di selokan? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Nah, kita akan berdiskusi. Jadi nanti anak-anak bikin kelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Ya. Satu kelompok 5 orang. Per baris juga nggak apa-apa biar gampang ya, karena ini posisi duduknya rada sulit. Di per baris 5 orang main word wall. Oke ya. Jadi permainannya adalah sudah dibuat kelompoknya, nanti perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan ya. Ya. Nah, di sini namanya permainan search word. Kalian harus mencari kata, maaf. Dulu. Kalian mencari kata yang ada di dalam sini. Setelah kalian cari, ya, ketemu katanya, nanti berlomba ya, masing-masing kelompok berlomba. Dapat katanya, kata yang kalian dapetin harus kalian eksplorasi, harus kalian cari informasinya secara jelas dan presentasikan di depan. Paham? Paham? Paham. Di depan kalian juga ada laptop. Depan kalian ada komputer. Silakan dipakai komputernya buat mengeksplorasi informasi yang kalian dapetin. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Ayo, baris dulu. Ayo. Nah, nanti mulai mencari ketika saya bilang mulai ya. Sudah? 1, 2, 3, cari. Nah, siapa yang menyatu? Kamu apa, Rapi? Siang malam. Terus? Air itu loh, ada loh. Masa apa, masa? Air atas. Ya, air, salsa. Siapa? Akilah. Terus? Ada lagi? Masa belum dapat, masa? Yang guna siapa itu yang guna? Arya, ya udah Arya ngapain lagi nyari lagi. Tinggal salsa. Ya. Yang sudah dapat boleh duduk, langsung di explore, boleh pakai komputernya. Ya. Cari dong. Oke, ilmu kelompok salsa. Silakan cari. Saya kasih waktu, nggak usah lama-lama ya. Saya kasih waktu 5 menit buat mencari. Segera cari mulai dari sekarang, sesuai dengan kata yang kalian temukan. Ayo, Fabian cari. Sesuai dengan kelompoknya. Rapi cari. Masa tentang guna. Fabian tadi menyatu. Raffi tadi apa? Siang malam. Ilmu. Boleh pakai di komputer kan ada tuh. Tinggal cari di web. Iya. Bebas aja. Atau boleh dari buku, boleh. Buku LKS juga nggak apa-apa. LKS juga nggak boleh pakai. Kalau mau pakai di internet silakan cari di internet. 10 menit ya. Nanti maju ke depan yang saya tunjuk. Yang mau saya tunjuk maju ke depan, boleh langsung dipresentasikan. Kalau ini udah selesai langsung ya. Tiga, 2, 1, selesai. Oke, kita pakai spin.
Ini ada kelompok Rapi. Fabian. Fabia. Fabian. Ya. Salsa, Akila, Arya. Yang kepilih maju ke depan. Paham? Maju ke depan semuanya nggak apa-apa. Ya. Yang baca nanti bisa dibagi-bagi. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Arya. Kelompok Arya. Silakan kelompok Arya, maju. Ya. Yang lain silakan dengarkan peraturannya. Dengerin. Saya minta satu kelompok menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang maju. Paham? Paham. Oke ya, silakan dimulai. Akan tetapi guna yang paling sempurna adalah guna yang terjadi ketika huruf mim dan nun bertasdid. Adapun bunyi dengung atau guna juga terdapat pada hukum bacaan idgham, ikhfa dan iqlab. Ada di beberapa hukum bacaan. Guna terdiri dari dua huruf, yaitu nun tasjid dan mim tasjid. Dan guna berbunyi dengung dan yang hampir ada di beberapa hukum bacaan. Sifat guna adalah sesuai dengan namanya yang berarti dengung, maka membacanya harus dengung. Tujuan diulang lagi, Pak. Sifat guna adalah sesuai dengan namanya yang berarti dengung, maka membacanya harus dengung. Tujuan membaca guna adalah menghasilkan suara khas yang keluar melalui hidung saat membaca huruf tersebut. Kesimpulan, hukum bacaan guna diartikan sebagai huruf nun atau mim yang bertasjid. Oke. Kelompoknya. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan. Ulang. Apa contoh bacaan guna? Contoh. Dan ini adalah contoh bacaan guna. Ya cukup. Beri applause buat kelompoknya. Pin lagi kelompok kedua. Siap ya? Kelompok Akila. Iya, silakan kelompok Akila maju ke depan. Sebagai pelarut universal yang dapat melarutkan banyak zat kimia, membentuk. Oke, beri plus buat kelompoknya Akila. Silakan, terima kasih. Insyaallah. Oke, udah ya, 2 kelompok aja. Sip. Nah, oke. Selanjutnya kita asesmen pakai Kahoot. Silakan kalian bisa buka Kahoot dari komputer masing-masing. Kahoot. Nah, pinnya. 892-2019. Kita mulai. Siap-siap? Jadi soalnya di sini biasanya kalian tinggal pilih pilihannya ada di komputer kalian. Semakin cepat semakin nilainya makin tinggi. Hukum bacaan guna adalah bacaan membaca dengan cara mendengungkan huruf melalui
suara yang keluar dari pangkal hidung. Benar atau salah? Dung 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 dung. 3, 2, 1. Ya. Udah mulai sulit, udah mulai sulit, udah mulai sulit. Udah mulai sulit. Ayat kursi ya. Ayat kursi. Kita lihat siapa? Wih, Adit. Panjang nih. Ayo, 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 ayo. Aksi nyata ya, aksi nyata. Keren banget, keren yang hijau. Berapa lagi? Masih ada 2 lagi. Atau wah sulit kayaknya atau Iya. Iya. Kita lihat juaranya siapa? Wah, taruh ketiga. Wih, yang satu. Fabian, oke. Tipis ya? Tipis. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Udah cukup. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Terkait dengan alam semesta sebagai bukti keagungan Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Lalu kira-kira udah, woi. Lalu kira-kira hal baru apa yang kalian dapati pada kesempatan hari ini? Mengagumi bahwa alam itu adalah keagungan Allah. Terus Akilah, beri aplaus buat Akilah. Oke, jadi kesimpulannya adalah alam raya, alam semesta kita ini itu tidak mungkin dijalankan oleh seorang makhluk seperti manusia, bahkan ya makhluk yang paling sempurna itu kan manusia, betul? Makhluk yang paling sempurna itu manusia. Bahkan sekelas manusia aja itu tidak bisa menjalankan alam semesta yang begitu luas. Tentu ada Allah yang maha perkasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha segala-galanya yang mengatur alam raya. Makanya ketika nanti anak-anak semua berjalan dimanapun berada, harus bisa melihat itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Lagi jalan pulang sekolah, melihat dedaunan, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan angin, maka nggak bisa nih daun ini bergerak. Misalkan jalan lagi terus ya, melihat ada tanaman, tanamannya bagus, tumbuhnya rindang, pohonnya bagus, ada buahnya gitu. Kalau bukan karena Allah yang menyuburkan tanahnya dan membuat tanamannya itu tumbuh rindang, nggak mungkin manusia bisa begitu. Ya, paham ya? Jadi setiap apa yang kita lakukan harus dihubungkan dengan kebesaran Allah. Oke. Untuk minggu depan kita masuk ke bab selanjutnya. Bab tentang apa? Saya lupa. Tentang mawas diri. Ya, tentang mawas diri. Hari ini kita belajar tentang keagungan Allah, besok kita belajar tentang mawas diri. Tentang kesadaran diri. Oke, sampai sini kita akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri dengan berdoa. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.